Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kita KKN IKDS 93 IAIN Kudus. Perkenalkan, nama saya Kak Umi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial itu? Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Contohnya seperti adik-adik berbicara dengan temannya, itu adalah salah satu contoh interaksi sosial. Contoh lain yaitu seperti ketika guru adik-adik menjelaskan materi di depan kelas. Nah, itu salah satu contoh interaksi sosial dengan kelompok. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama yaitu faktor imitasi. Nah, faktor imitasi di sini adalah faktor yang ingin mencontoh seperti orang lain. Yang kedua yaitu faktor sugesti. Nah, faktor sugesti di sini yaitu faktor yang ingin mempengaruhi orang lain. Nah, faktor imitasi dan sugesti di sini hampir sama. Jadi adik-adik jangan kebalik ya. Terus yang ketiga yaitu faktor identifikasi. Nah, faktor identifikasi di sini adalah faktor yang ingin menjadi seperti orang lain. Yang keempat yaitu faktor simpati. Faktor simpati di sini adalah faktor yang ingin menjadi seperti orang lain. Contohnya seperti apa sih, Kak? Contoh faktor simpati. Nah, faktor simpati contohnya seperti kasus ketika teman adik-adik ada yang sakit atau kecelakaan yang dirawat di rumah sakit, lalu kalian menjenguknya di rumah sakit. Nah, itu termasuk faktor simpati. Jadi seolah-olah kalian ikut merasakan apa yang ada di posisi teman kalian. Selanjutnya yaitu syarat-syarat interaksi sosial. Nah, syarat-syarat sosial di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kontak sosial, yang kedua komunikasi. Nah, kontak sosial di sini merupakan setiap orang memiliki tujuan masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi adalah sebuah proses penyampaian atau penerimaan pesan dengan maksud agar si penerima pesan memahami maksud dan tujuan dari pesan tersebut. Di sini ada beberapa elemen dari komunikasi. Yang pertama yaitu komunikan. Nah, komunikan di sini yaitu seseorang yang memberikan pesan. Yang kedua yaitu komunikasi. Nah, komunikasi di sini adalah orang yang diberikan informasi. Jangan kembali ya jadi komunikan dan komunikasi. Nah, yang ketiga yaitu pesan. Nah, pesan di sini yaitu orang yang memberikan pesan kepada lawan jenis seperti keluarga atau teman kalian. Nah, yang keempat yaitu media. Maksud media di sini yaitu ketika ada kasus, ketika adik-adik mempunyai keluarga atau saudara yang berada di luar kota atau di luar negeri. Nah, kalian ingin menelpon dan bertegur sapa. Nah, itu salah satu dari contoh media. Nah, yang terakhir yaitu efek. Nah, efek di sini yaitu respon dari saudara atau keluarga yang ada di luar kota atau di luar negeri itu seperti apa? Bahagia, senang, atau kecewa. Nah, itu salah satu dari efek dari interaksi sosial. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu proses asosiatif, yang kedua proses disosiatif. Nah, proses asosiatif adalah interaksi sosial yang mengarah pada satu tujuan. Nah, selanjutnya yaitu di sini kakak jelaskan contoh proses asosiatif. Sebenarnya ada banyak, cuman di sini kakak jelaskan cuma dua saja. Yang pertama yaitu kerjasama, yang
Kedua, akomodasi. Nah, kerjasama di sini merupakan sebuah bentuk interaksi sosial yang ingin mencapai tujuan yang sama. Contohnya yaitu koalisi. Nah, contoh koalisi di sini ketika ada pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, di situ terdapat calon-calon presiden dan wakil presiden. Nantinya mereka berdua akan menyampaikan visi dan misi untuk perkembangan wilayah atau negaranya. Nah, nantinya keduanya itu melakukan kerjasama atau disebut dengan koalisi. Yang kedua yaitu akomodasi. Nah, akomodasi di sini yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial yang menyelesaikan pertentangan tanpa konflik. Contohnya adalah arbitrase. Nah, arbitrase di sini contohnya ketika pihak ketiga tidak memihak pihak yang lain. Yang kedua yaitu proses disosiatif. Nah, proses disosiatif di sini yaitu interaksi sosial yang mengarah pada konflik. Contohnya di sini kakak ada 3. Yang pertama yaitu kompetensi. Nah, kompetensi di sini yaitu salah satu bentuk interaksi sosial yang bersaing untuk kepentingan tertentu. Nah, contohnya itu seperti ketika jadi lomba cerdas cermat. Nah, kalian ingin menjatuhkan kelompok lain. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk kepentingan tertentu dan ingin menjadi satu-satunya pemenang. Nah, yang kedua yaitu konflik sosial. Konflik sosial di sini merupakan bentuk interaksi sosial yang tujuannya untuk mengancam. Ini konflik sosial itu paling jelek dari bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang ketiga yaitu kontravensi. Nah, kontravensi di sini yaitu bentuk interaksi sosial yang berada di antara persaingan atau pertentangan. Nah, contohnya itu seperti ditandai dengan sikap ketidakraguan, terus ketidakpastian dan penolakan. Sekian penjelasan dari Kak Umi. Jika ada salah kata, mohon maaf.